Assalamualaikum sahabat Pak Juma, kembali lagi ke channel Pak Juma, channel yang membahas materi pembelajaran bereferensi ilmiah. Video kali ini kita akan coba membahas tentang undang-undang terkait keselamatan kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Mari kita lihat. Jadi materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini adalah terkait keselamatan kerja dengan slogan "Keselamatan adalah prioritas utama kita". Setelah menonton video ini, sahabat Pak Juma akan dapat mampu menjelaskan tentang istilah-istilah keselamatan kerja, mampu menjelaskan ruang lingkup keselamatan kerja, mampu menjelaskan syarat-syarat keselamatan kerja, mampu menjelaskan pembinaan dalam keselamatan kerja, dan terakhir adalah mampu menjelaskan kewajiban dan hak tenaga kerja. Kita bahas tujuan yang pertama, yaitu istilah-istilah keselamatan kerja. Istilah-istilah ini terdapat pada bab 1, pasal 1 ayat 1-6, di mana yang kita harus ketahui adalah tempat kerja. Jadi berdasarkan aturan tersebut, tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja itu bekerja atau juga yang sering dimasuki tenaga kerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan usaha, ya, itu tempat kerja. Yang kedua adalah pengurus. Pengurus ini adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri. Yang ketiga adalah pengusaha, orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu menggunakan tempat kerja. Yang keempat adalah direktur. Direktur ini adalah pejabat, ya, yang ditunjuk oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk melaksanakan undang-undang ini. Yang kelima adalah pegawai pengawas. Jadi pegawai pengawas ini adalah pegawai teknis yang berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja. Yang keenam adalah ahli keselamatan kerja di tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar lingkup Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi. Tujuan yang kedua adalah ruang lingkup keselamatan kerja. Ruang lingkup ini ada pada bab 2, pasal 2 ayat 1 dan 2. Yang pertama kita coba lihat pada ayat 1. Keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Lingkupannya seperti itu. Yang kedua ini, ayat kedua, yaitu cuma coba berikan satu saja, yaitu dikerjakan pembangunan. Jadi dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan, atau pembongkaran rumah, gedung, atau bangunan lainnya, termasuk bangunan perairan, saluran, atau terowongan di bawah tanah, dan sebagainya, atau di mana melakukan pekerjaan persiapan. Jadi salah satunya adalah di bidang pembangunan, ada juga di bidang pertanian, di bidang kehutanan, ya, banyak sekali. Yang ketiga, ya, tujuan ketiga adalah kita coba mampu menjelaskan syarat-syarat keselamatan kerja. Ini berada pada bab ketiga, pasal 3 ayat 1. Jadi kenapa sih syarat-syarat keselamatan kerja ini kita harus tetapkan, ya, menurut undang-undang ini bahwa mencegah dan mengurangi kecelakaan otomatis, ya. Yang kedua adalah mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran. Yang ketiga adalah mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Yang keempat adalah memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. Berikutnya adalah memberi pertolongan pada kecelakaan. Yang keenam, memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja, mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran. Nah, tujuan yang keempat adalah
ada pada bab 5 pasal 9 ayat 1. Jadi gini, untuk pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang apa saja, yaitu kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya yang dapat timbul dalam tempat kerjanya. Ya, yang kedua, jadi semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan ya. Jadi semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerja. Yang keempatnya adalah adanya alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan dan cara-cara serta sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan. Poin kedua adalah bahwa pengurus hanya dapat memperkerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin. Jadi setelah yakin tenaga kerjanya bahwa memahami syarat-syarat tersebut, maka pengurus dapat mempekerjakan tenaga kerja tersebut. Yang ketiga adalah pengurus diwajibkan ya menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya. Ini di tujuan terakhir adalah kewajiban dan hak tenaga kerja pada bab 8 pasal 12. Di kewajiban dan hak tenaga kerjanya ini apa saja? Yang pertama adalah memberikan keterangan yang benar bila diminta ya oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja. Yang kedua adalah memakai alat pelindung diri yang diwajibkan, memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan, meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Yang kelima adalah menyatakan keberatan pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan rasa diragukan. Pembahasan undang-undang ini adalah tidak semua Pak Juma jelaskan ya, hanya poin-poin penting saja yang Pak Juma ingin sampaikan kepada sahabat Pak Juma, yaitu yang tadi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini, satu yaitu tentang istilah-istilah keselamatan kerja, ruang lingkup keselamatan kerja. Yang ketiga adalah syarat-syarat keselamatan kerja kenapa harus diterapkan. Yang keempat adalah pembinaan dalam keselamatan kerja. Yang kelima adalah kewajiban dan hak tenaga kerja. Jadi poin-poin itu yang menurut Pak Juma sangat penting. Terima kasih untuk video kali ini. Sampai jumpa untuk materi-materi pembelajaran berikutnya.